Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semuanya baik dan sehat selalu ya. Balik lagi di channel YouTube Singo22 Bengal. Di video kali ini, aku mau melanjutkan tentang video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah menonton video tentang bagaimana aku dan Mas Ade merawat atau menangani kucing yang sakit. Mungkin tidak hanya kucing yang sakit saja, tapi kucing yang hamil, melahirkan, dan termasuk kitten-kitten, dan juga ada kucing yang meninggal. Nah, video ini aku bikin karena pertama memang ada salah satu subscriber dan beliau ini juga DM di Instagram Singo22 menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana perawatan penanganan Singo22 kepada kucing yang sakit, khususnya yang melahirkan ataupun kitten-kitten yang baru lahir. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana suka dukanya pelihara kucing? Yang ketiga, bagaimana suka dukanya menjadi catry atau breeder? Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan yang kedua karena pertanyaan beliau yang pertama sudah aku jawab, sudah kami bikinkan videonya di video sebelumnya tentang perawatan penanganan kami pertama seperti apa kepada hewan peliharaan kami, yaitu kucing. Dan untuk suka duka pelihara kucing, mungkin gak cuman aku aja nih, pasti teman-teman yang pelihara hewan peliharaan kucing pasti tahu dan lebih banyak sukanya. Tapi kalau di kehidupan itu tidak ada dukanya, kita tentunya tidak akan belajar apa arti namanya ikhlas. Nah, di sini tuh dukanya paling yang sering banget kita alami saat kita pelihara hewan adalah kucing sakit. Dan mungkin bisa juga ada yang meninggal. Aku tuh mau cerita tuh sebenarnya aku menjawab pertanyaan ini kenapa lewat video ini, karena di sisi lain juga ini permintaan beberapa teman-teman yang lain yang ada di video sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa geser di video kami yang mungkin awal-awal. Di situ ada saat kami menangani kucing yang lahir, terus bagaimana kami menyiapkan untuk kucing yang mau lahiran atau indukan yang sedang hamil. Ada beberapa video ini yang belum memang kami bikinkan atau kita masukkan ke dalam playlist. Di situ itu ada beberapa komentar teman-teman yang, "Kak, ceritain dong, kakak pernah nggak sih mengalami kucing yang meninggal?" Terus pokoknya banyak banget pertanyaan yang dimana kami sebenarnya mau menjelaskan lewat komentar itu tentunya panjang banget. Dan akhirnya aku obrolin sama Mas Ade dan Mas Ipin, akhirnya menemukan jawaban gimana kalau kita bikinkan video tentang sedikit cerita dukanya kami breeding kucing. Mungkin aku mulai dulu dari kitten yang baru lahir ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ada satu indukan yang baru melahirkan, dan itu dalam jangka waktu 1 minggu sampai 3 minggu ke depan itu beberapa kittennya meninggal satu persatu. Nah,
kita harus selalu berpikiran positif. Selain karena cuaca atau musim yang lagi pancaroba, mungkin juga karena memang belum menjadi rezeki kami, belum menjadi jodoh kami untuk bersama kami bermain. Dan beberapa minggu yang lalu terjadi lagi di salah satu indukan kami yang mempunyai 6 kitten, itu memasuki usia 1 bulan lebih, berapa ya, 3 hari kalau nggak salah. Itu tuh kita update videonya dari yang setelah lahiran, terus masuk 1 minggu lahiran, masuk 2 minggu lahiran, dan di saat itu kita baru bikin video untuk rencananya sih mau kita gabungin untuk share ke teman-teman setelah 3 minggu sampai 4 minggu lahiran. Tapi video ini belum sempat keedit. Itu salah satu kitten dari indukan ini mengalami sakit, dan itu tuh apa ya, sakitnya kita belum pernah mengalami gitu. Dari awal kita mulai breeding kucing ras Persia, terus Maine Coon dan Bengal ini, kita belum pernah mengalami kitten yang sakit ciri-cirinya seperti ini, dan yang apa ya, kejadiannya secepat ini gitu. Jadi waktu itu pagi seperti biasa Mas Ade datang bawa susu, bawa sarapan untuk ke-6 kitten ini. Terus setiap Mas Ade masuk ke dalam ruangan itu tuh mereka udah tahu, oh ini loh orang tua sambung aku bawa susu, bawa makanan gitu kan, karena udah mulai makan kan usia 1 bulan itu. Terus kita kasih makan, semuanya responnya baik, masih lincah, dan Mas Ade duduk gitu tuh, mereka tuh yang langsung datang ke pangkuan Mas Ade. Dan biasanya kalau kita usia segitu tuh suka banget kalau manjat-manjat sampai ke pundak sini gitu. Siang harinya setelah Mas Ade selesai beberes rumah kucing sama Eko, itu tuh nengok lagi. Mereka tuh juga masih mainan, masih lincah. Mas Ade bawa makanan kan buat makan siang gitu, masih nyamperin. Terus sore hari sekitar pukul 5 sore menjelang maghrib, itu tuh Mas Ade bawa makanan. Dan biasanya kalau masuk ke dalam ruangan gitu kan, mereka pasti langsung nyamper kan. Ini tuh ke-5 kitten nyamperin Mas Ade, tapi ada salah satu kitten yang diem, kelihatan banget kalau dia tuh badannya lemes. Terus Mas Ade udah langsung yang, wah nggak enak nih, kayaknya kitten ini sakit. Langsung manggil aku pas di bawah sih, manggil aku, mah coba deh kesini. Terus Mas Ade ngecek, badannya tuh lemas, sedikit demam, anget gitu. Terus perutnya sedikit kembung, jadi kayak buncit gitu loh. Terus dipuk-puk gitu tuh bunyi kalau kembung perutnya gitu. Terus coba telepon dokter Supri. Langsung aku menghubungi dokter Supri dan Mas Ade minta video call. Di situ Mas Ade nanya, "Dok, ini kittenku kenapa mendadak lemas, terus perutnya kembung, badannya anget."
Dan dokter Supri nanya, Mas, dia flu nggak? Pupnya gimana? Dia ada gejala lain, mungkin ileran atau apa gitu. Terus, enggak dok, dia ini dari tadi pagi sampai siang, sore, yang waktu Mas Ade cuman lihat aja gitu tuh masih aktif gitu, masih lincah. Terus kenapa waktu aku barusan aku bawa makanan buat ngasih makan malam gitu kan, kenapa ini salah satu kitten ini diam gitu loh, terus badannya anget, perutnya kembung, nggak ada flu, nggak ada ileran atau apa ya, bau busuk dari mulutnya itu nggak ada. Terus oke, Mas Ade, coba Mas Ade tekan di bagian kaki, telapak kaki depannya. Nah, waktu itu dokter Supri ngajarin seperti ini, ditekan ya Mas, agak keras, agak kenceng. Terus Mas Ade praktekkan, dan ternyata kitten ini teriak, menjerit, ngeongnya itu nggak kayak yang ngeong apa ya, ngeong seperti biasa yang manggil-manggil kita gitu, nggak, yang pokoknya dia ngerasa kesakitan gitu. Oke Mas Ade, berarti ini kayaknya kena virus salisi tulang. Wah, kena virus dok, salisi tulang, baru dengar aku dok. Terus jadi ini solusinya gimana dok? Jadi solusinya Mas Ade pisahkan dengan saudara-saudaranya, mungkin ditaruh di kandang, terus dikasih lampu, yang lampu kuning 5 watt itu, atau dikasih lampu inframerah. Nah kalau lampu inframerah itu kan nggak bisa terus-terusan kita nyalain kan, paling lama 10-15 menit kita matikan, terus kita nyalakan lagi gitu kan. Jadi sekarang Mas Ade ke apotik untuk beli obat pereda nyeri sama obat kembungnya. Nah setelah itu Mas Ade tutup teleponnya, Mas Ade pisah kitten tersebut dengan saudara-saudaranya, dan Mas Ade sama aku langsung ke apotik untuk beli obat kembung sama pereda nyeri. Sampai rumah langsung kita berikan obat tersebut, dan gak lupa kita harus tetap kasih dia makan minum meskipun dia nggak mau. Jadi kita kasih makan dan minum lewat sepet, dia masih mau. Sekitar pukul 9 malam dia udah nggak mau menerima makanan yang kita kasih. Jadi kita sepet itu sama dia kayak dimuntahin gitu. Terus aku sama Mas Ade kayak yang langsung, waduh nggak bisa nih, dia udah nggak mau makan, gimana mah? Mas Ade nanya gitu kan. Kita kasih jarak, kita kasih minum. Alhamdulillah sih kalau untuk minum dia masih menerima, tapi kalau makan dia kayak yang udah nggak mau masuk gitu. Sekitar pukul 2 pagi itu Mas Ade bangunin aku, dan Mas Ade bilang dia meninggal. Jaraknya tuh, kejadian ini tuh cepet banget gitu, dari yang sore sekitar pukul 5:30 kita kasih makan, dia yang nggak ngerespon. Yang kita datang biasanya langsung nyamper, itu dia nggak nyamperin. Kita kasih makan, dia awalnya masih mau, terus setelah itu makanannya dilepehin, dimuntahin, dia udah nggak mau menerima. Dan pada akhirnya kitten ini meninggalkan kami. Itu
itu kayak yang cepet banget gitu loh. Ya ampun, baru pertama kali ini aku sama Mas Ade ngalamin kitten yang apa ya, yang sakit dan langsung meninggal dengan jaraknya tuh hanya hitungan jam gitu. Terus aku Mas Ade WA dokter Supri malam-malam ngabarin kalau kitten ini nggak selamat dok gitu. Nah, keesokan harinya setelah dikuburkan, aku sama Mas Ade langsung dong sterilin ruangan yang sebelumnya, kandang yang dipakai dia, ataupun barang-barang yang ada di dekat situ yang kita sentuh, ataupun yang pokoknya yang ada di sekitar situ lah. Aku sama Mas Ade udah langsung yang yuk positive thinking. Memang mungkin belum rezeki kita. Kita harus berusaha tetap optimis supaya saudara-saudaranya ini tetap sehat. Karena waktu telepon yang tadi malam itu, yang sebelumnya tadi, yang waktu awal telepon dokter Supri itu, Mas Ade nanya, dok, virus ini menular nggak? Menular Mas Ade, makanya harus dipisah dari saudara-saudaranya. Dan virus ini menyerang untuk kitten yang usianya di bawah 3 bulan yang belum vaksin, gitu sih. Jadi dari situ aku harus tetap menjaga mungkin kondisi tubuh kitten yang lain gitu. Nah, kitten atau saudara-saudaranya ini meskipun tidak sakit harus diminumin obat tersebut. Nah, jarak 3 hari kemudian kitten kedua menyusul mengalami lemas. Tapi gejalanya beda dengan kitten yang pertama. Kalau yang kitten pertama ini dia hanya lemas saja. Tapi kalau kitten yang kedua ini dia tuh kayak menggigil dan kalau dipegang dia tuh marah. Sempet mau gigit aku, karena kan aku pas megang mau aku kasih makan, aku mau sepet gitu, dia tuh marah. Aku pegang, terus aku telepon lagi dokter Supri, dok ini kenapa ya, apa sama? Wah, kalau dari ciri-cirinya kelihatannya sama Mas Ade. Apa nggak diminumkan obatnya? Diminumkan dok, tapi mungkin virus ini sudah terjangkit di dalam tubuhnya gitu. Penanganan yang kita lakukan sama seperti kitten yang pertama, kita pisahkan dengan kitten yang lain. Kita kasih lampu 5 watt, kita kasih lampu inframerah, dan juga makan minum yang memang pasti nggak mau dan juga nggak bisa makan sendiri. Mau nggak mau kita harus telaten untuk nyepetin gitu, nyuapin. Nah, kitten ini jaraknya, kejadiannya juga cepat banget. Itu kalau nggak salah waktu itu pagi, dia menyusul meninggalkan kami. Sekitar seminggu kemudian, kitten yang ketiga sama seperti kitten yang pertama, cuman lemas, dia tidak ada menggigil, tapi mendadak dia langsung meninggal. Dan kitten yang keempat itu setelah 3 hari kejadian dari kitten yang ketiga. Kalau yang keempat ini itu kita tahu dia lemas, dia sama gak mau makan.
Terus akhirnya menyusul juga meninggal. Aku sama Mas Ade langsung yang, ya ampun, ini jaraknya deket banget. Kejadian ini gak pernah kita alami selama ini. Jadi kayak aku sama Mas Ade tuh langsung yang bener-bener drop, bener-bener langsung down, yang nggak ngerti nih kenapa, virus apa, kenapa seganas ini, karena apa, sampai mungkin dokter Supri tuh jengkel kali ya sama aku sama Mas Ade yang nanya terus, padahal udah dijelasin tetap nanya terus. Oke, dari situ aku sama Mas Ade harus tetap optimis, karena di saat kita berpikiran positif itu akan membawa dampak baik juga untuk hewan peliharaan kita. Harus optimis, Mas Ade. Nggak boleh kita terus larut dalam kesedihan, nggak boleh kita down, nggak boleh kita terus sedih. Masih ada 2 kitten yang butuh semangat kita. 2 kitten ini kita rawat, tetap kita kasih obat yang kita kasih obat salisi itu untuk mencegah virus ini berlanjut gitu kan, sesuai anjuran dokter. Tapi jarak sekitar 7 atau 8 hari ya waktu itu, salah satu kitten ini, kitten kelima menyusul. Jadi yang kita udah seneng, kedua kitten ini sehat, gembul. Jadi lahir 6 kitten, 5 jantan, 1 betina. Tinggal yang jantan dan betina. Yang sakit yang jantan ini tuh dia memang dari lahir badannya paling gembul sendiri, dan pada waktu sakit itu dia langsung badannya kurusan, dia lemas. Pertama masih mau makan sendiri, masih mau makan, kita kasih makanan basah dia masih bisa makan sendiri, minum sendiri masih bisa. Masuk hari kedua mulai lemes, nggak mau makan, jadi kita sepet sendiri dan dia menggigil. Terus kita pegang untuk kita gendong, karena kalau disepet kan pasti kita gendong. Itu tuh dia marah gitu, ngamuk. Wah, ini kayak yang ciri-ciri kitten yang kedua nih. Aduh, masa kayak gini lagi? Terus aku sama Mas Ade udah kayak yang down lagi gitu, drop lagi. Tapi tetap kalau kita berdua drop, kita berdua down, kita ini akan merasakan apa yang kita rasakan, kita lakukan, kita pikirkan gitu loh. Jadi Mas Ade yang ngasih semangat aku, ganti, ayo, nggak boleh kayak gini, dia harus sehat. Karena tinggal 2 kitten ini, kalau salah satu meninggal lagi, kasihan. Kalau tinggal 1, dia akan sendiri. Dan tentunya kalau sendiri pasti teriak-teriak kan, gitu. Ketepatan memang kita gak ada barengan lahiran waktu itu, jadi tinggal kitten ini. Nah, keesokan harinya, pagi itu masih tetap sama Mas Ade, sama aku, terus sepet, kasih makan, minum, air madu, kita kasih lampu inframerah, terus tetap itu kita taruh di kandang, kita taruh di kamar, di depan kamar kita, karena
nggak boleh kejadian yang kayak kemarin-kemarin nih, nggak boleh sama kayak saudaranya. Aku harus bisa selamatin dia gitu. Karena bisa sembuh kok gitu loh, bisa sembuh. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau memang belum rezeki dan belum jodohnya bersama kami, malam hari sekitar pukul 10 malam waktu Mas Ade mau ngasih air madu, mau ngasih makan lagi, kita ini meninggalkan kami. Sebelumnya memang, sebelum aku dan Mas Ade tidur, memang aku sempat gendong dia, tapi emang dia tuh menggigil. Aku gendong dia, aku bilang, kamu dingin ya. Terus kalau kamu merasa kesakitan, kamu boleh kok meninggalkan kami. Karena gini, ngelihat hewan peliharaan kita tersiksa kayak gitu, yang kesakitan, digendong aja dia tuh ngamuk. Berarti kan dia emang badannya tuh sakit semua, nyeri gitu kali ya. Aku sampai meneteskan air mata. Aku bilang, kalau lebih baiknya kamu memang harus meninggalkan kami, tidak apa-apa. Karena daripada aku lihat kamu kesakitan seperti ini. Aku tuh sempet nggak ngerti mau ngomong apa. Ya udah, kayaknya sih memang ini yang terbaik untuk kita tersebut, daripada dia terus kesakitan dan kasihan juga saudaranya. Karena aku sama Mas Ade concernnya masih ke kitten ini untuk kesembuhannya gitu. Besok paginya aku dan Mas Ade aku kubur, dan gak lupa ya harus disterilkan semua yang kita pegang, yang ada sangkut pautnya dengan kitten ini. Dan akhirnya tinggal satu kitten yang betina, warna snow mink. Dan kitten betina ini waktu kecil badannya paling kecil sendiri, tapi mungkin daya tahan tubuhnya yang paling kuat. Dan sekarang sudah memasuki usia 2 bulan. Dia ada di rumah kucing, dan setiap aku dan Mas Ade kesana tuh, dia tuh selalu ngeong-ngeong, ngikutin kemana kita jalan. Terus dia tuh sambil menatap kita. Dan kalau khususnya aku yang suka mewek nih, kalau aku natap dia tuh, ya ampun, kamu dulu paling kecil, ternyata kamu yang paling survive. Terus kamu ditinggal sama saudara-saudara kamu. Ya ampun, ini tuh baru pertama kali terjadi kepada kami semenjak kami mulai breeding. Karena memang kejadian ini begitu cepat, yang biasanya
apa ya, kalaupun mereka tidak bisa survive atau tidak selamat dan akhirnya meninggal, itu jaraknya yang nggak cepet kayak gini, yang biasanya masih ada jangka mungkin 3-5 hari gitu. Tapi kalau yang kitten-kitten ini tuh kayak yang pagi sehat, siang sehat, sore sakit, malamnya udah meninggal. Itu cepet banget gitu. Dan ganas banget ini virus. Dan dari sini aku dan Mas Ade tentunya banyak banget pembelajaran yang terus harus kita pelajari, seperti ikhlas, terus apapun yang terjadi dengan hewan peliharaan kita harus bisa tetap memberikan semangat, karena di saat kita optimis, kita semangat, kita punya pikiran yang positif, insya Allah akan berdampak baik juga kepada hewan peliharaan kita gitu. Dan kenapa video ini kita akhirnya kita upload? Pertama, kita menjawab pertanyaan salah satu subscriber kita ini. Yang kedua, kita akhirnya memberanikan diri untuk meng-share cerita ini, untuk berbagi cerita dan pengalaman kami bahwa yang teman-teman lihat di layar kamera ini biasanya aku dan Mas Ade ketawa-ketawa. Padahal di balik itu semua banyak cerita yang tidak kami ceritakan, karena ketakutan kami adalah membuat teman-teman tuh jadi takut, mau pelihara hewan takut, mungkin mau breeding takut. Tapi jangan ya. Dari sini teman-teman harus mengambil hikmahnya. Oh, kalau kucing kita sakit tuh kita harus seperti ini. Kalau mungkin ada lahiran yang seperti ini, kita harus seperti ini. Jadi belajar tanggap gitu. Dan semoga video ini ada sedikit informasi yang bisa membantu teman-teman, ada sedikit cerita yang mungkin bisa menjadi menjadi nanti suatu pembelajaran untuk kita di saat kita mengalami kejadian yang seperti itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu dukung Singo 22, dari komen-komen teman-teman, dari beberapa DM teman-teman yang selalu memberikan semangat Singo 22, semangat bikin videonya, kita tunggu. Itu membuat kami semangat untuk bikin video ini. Dan dukung terus Singo 22. Jangan lupa untuk like, comment, dan share supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk dapat, jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi di saat Singo 22 upload video terbaru. Ya kan, aku jadi mewek gini kalau inget kitten ini lagi. Terima kasih. Bye-bye.